Saat ini warga sedang dihangatkan oleh sikap aparat negara yang seolah membungkam arti dari demokrasi yang dianut oleh negara ini. Asas demokrasi seolah ditutup ketika rakyat menggaungkan sebuah kritikan kepada pemerintah. Mural wajah yang mirip dengan Presiden Joko Widodo tergambar di sekitar wilayah Batu Ceper, Kota Tangerang, menjadi perbincangan masyarakat Indonesia karena seolah tidak ada lagi ruang kritik yang bisa disalurkan dalam sebuah bentuk. Kendati gambar tersebut tidak menegaskan adanya tulisan Presiden Jokowi, namun gambar itu pada bagian matanya ditutupi dengan tulisan 404 not found dan berlatarkan warna merah. Setelah ramai, pihak kepolisian sempat memburu siapa yang melukis mural tersebut. Terlebih, mereka pun menghapus mural tersebut. Seolah takut dengan kritikan, pemerintah menjadi sorotan publik kala kritik menghujam mereka. Salahkah mereka menyampaikan suara aspirasi melalui ekspresi mereka sendiri? Pemerintah mengklaim kalau mereka tidak anti kritik, tapi dengan ini memperlihatkan seolah tidak senang ada kritik yang terngiang di telinga mereka. Belasan tahun silam ada sebuah film komedi yang sering melontarkan jokes. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Apakah hal serupa juga akan terjadi pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspira dimanapun Anda berada, dalam waktu 1 minggu terakhir ini publik kembali digegerkan oleh satu fenomena kaitannya dengan mural kritik sosial kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi di daerah Batu Ceper, Kota Tangerang, dan pada saat itu juga polisi langsung bergerak. Akan tetapi dalam beberapa hari kemarin polisi menutup kasus ini. Kita akan berbincangkan kaitannya tentang fenomena kasus mural ini bersama 3 narasumber yang sudah bergabung bersama saya secara daring. Yang pertama akan saya perkenalkan juru bicara Presiden, Bang Fajrul Rahman. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Waalaikumsalam. Sampurasun. Nafis. Selamat sore. Apa kabar Bang? Kabar baik. Salam sehat. Semoga selalu sehat. Baik. Senang sekali Bang, terima kasih atas kebersamaannya sebelum jadi duta besar di negara Kazakhstan Bang ya. Dan berikutnya ada seniman Jawa Barat yang sangat luar biasa, Kang Tisna Senjaya. Assalamualaikum Kang Tisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun juga. Baik, senang sekali Bang. Dan masih ada satu pembicara lagi, Mardani Alisera, anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang nanti akan bergabung bersama kita. Saya ke Bang Fajrul dulu. Bang Fajrul, respon awal seperti apa yang keluar dari istana ketika mendapatkan informasi adanya mural di kawasan Batu Ceper Tangerang ini, Bang? Presiden Jokowi mengatakan tidak apa-apa, kritik itu bagian dari demokrasi. Persis seperti jawaban beliau ketika teman-teman dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa UI membuat semacam gambar begitu dan disampaikan kepada media, dimasukkan ke dalam media sosial. Terus Presiden mengatakan ya itu bagian dari demokrasi, kritik adalah bagian dari demokrasi. Jadi persis seperti yang kemudian tanggapan beliau terhadap mural dan segala macam yang terakhir terjadi, tidak ada masalah karena kritik adalah bagian dari demokrasi. Dan bahkan beliau kan juga sempat menyampaikan kepada Kapolri yang kemudian beberapa hari lalu pernyataan Presiden itu disampaikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim, Pak Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Beliau mengatakan instruksi Jokowi, di situ katakan Bapak Presiden tidak berkenan bila kami bersikap responsif atau reaktif terhadap hal-hal seperti itu. Jadi artinya sudah ada sikap dari Presiden dalam terhadap kritik yang kemudian juga sudah dijalankan oleh pihak-pihak. Iya, meskipun Mabes Polri langsung bereaksi pada saat itu, Bang Fajrul ya. Iya, betul. Ya biasa memang ada kan
problemnya kan begini, kalau presiden kita harus memisahkan antara presiden sebagai orang yang menjalankan kewajiban konstitusional itu sesuai dengan pasal 28 ya, itu harus ingat tuh. Karena Presiden Joko Widodo itu kan beliau harus menjalankan tuh semacam kewajiban konstitusional yang tertulis di dalam konstitusi, yaitu yang mengatakan misalnya di pasal tentang kebebasan ya, setiap orang berhak untuk menyampaikan pikirannya, tetapi presiden juga tetap harus mematuhi juga ada pasal 28J ayat 2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, ini melengkapi pasal 28 mengenai kemerdekaan berserikat, berkumpul, melakukan pikiran dan lisan dan tulisan dan sebagainya, dan ditetapkan dengan undang-undang. Pada intinya Presiden Joko Widodo itu tegak lurus dengan Pancasila, Konstitusi Undang-Undang 45, dan tegak lurus juga terhadap agenda reformasi, di mana agenda reformasi itu kan jantung agenda reformasi itu adalah menegaskan tentang kritik adalah bagian dari demokrasi, dan kemudian sebagai upaya juga untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, kehidupan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, seperti Kang Tisna, di dalam sains, di dalam ilmu pengetahuan, di dalam seni, dan masyarakat tidak akan pernah berkembang kalau nggak ada kritik. Nggak ada S1, S2, S3 kalau nggak ada kritik. Nggak ada Kang Tisna kalau nggak ada kritik. Nah, problemnya ini sekarang kita memang harus melihat batasan-batasannya ini. Seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang Dasar, tetapi batasan harus terus berkembang. Nah, itu yang disadari. Tapi kadang-kadang tipis-tipis perbedaan antara kritik dan dalam tanda kutip menghina gitu kan, Bang Fajrul. Nah, tapi itu kan perlahan-lahan kan sudah diperbaiki tuh. Dan saya pikir masukan dari masyarakat sangat penting. Betul. Dari para ilmuwan, para saintis, para seniman, para teknolog, siapapun yang bergerak, para politisi juga. Karena semuanya terus berkembang, masyarakat kan terus berkembang, sehingga kita harus mencoba memasukkan apa sih sebenarnya yang perlu dibatasi itu. Misalnya kalau kita bilang tentang nilai-nilai agama di dalam 28J itu, apa saja nih yang nilai-nilai agama yang dianggap nanti misalnya menghina atau kemudian mencemarkan agama. Demikian juga di Undang-Undang ITE kan sudah 2 kali nih terjadi revisi. Betul. Menyesuaikan diri dengan tumbuhnya masyarakat. Saya pikir kedewasaan itu ada di sana tuh. Tumbuhnya kritik, tumbuhnya kemudian batasan terhadap kritik. Batasan apa yang kita perlukan di dalam masyarakat. Dan ini yang harus didialogkan. Kita dialogkan terus-menerus. Nggak ada titik berhentinya sebenarnya. Ya, jadi pada prinsipnya Istana menganggap bahwa kritik adalah hal yang biasa, Bang Fajrul ya. Betul, saya ke demokrasi. Baik, saya ke Kang Tisna Senjaya. Kang, ini mural dalam konteks kacamata Kang Tisna itu seperti apa? Karena dulu di Spanyol ada Pablo Picasso juga melukis spiral anti perang gitu kan. Bagaimana nih? Maaf, masih di mute ya. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Rampes. Ini gimana nih, suara saya kedengaran dan saya harus melihat kemana? Langsung aja ke depan. Terima kasih Inspire TV, moderator Kang Eris Munandar, para pembicara yang sangat saya cintai ya. Kang itu belum hadir ya. Mardani Ali Sera, itu sahabatnya Kang Fajrul Rahman di dalam politik. Kalau beliau sahabat saya di dalam kesenian dan kebudayaan. Ya, gimana Kang Tisna? Ya, kita Kang Fajrul sahabat saya senang sekali ya. Baiklah, dialog ini mudah-mudahan kita selalu ada manfaat dan senantiasa
memberikan energi positif, terutama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Insya Allah dari segala kerumitan, ujian, bagi negeri kita selalu ada solusi ya. Juga tema kita hari ini yang terjadi pro dan kontra. Nah, jadi jadi yang dilukis saja dulu ya Pak Jokowi ya, yang dilukis nanti lukisannya. Ya betul, silakan. Ya, betul. Belum ke Guernica. Jadi Pak Jokowi itu menurut saya ya kan sering sekali dikritik, bahkan dihujat dan dihina, baik berupa ucapan, terus gambar-gambar, foto-foto yang direkayasa, dan cerita-cerita yang diputarbalikan, bahkan orang tuanya juga dihinakan ya. Pokoknya selama saya jadi warga negara Indonesia, punya presiden yang paling suka dikritik, dihina, dan dicaci maki, sekaligus dicintai oleh rakyatnya, yaitu Pak Jokowi. Nah, tapi presiden satu ini seperti Kang Fajrul bilang tadi, santuy saja. Jadi tekun, sabar, dan fokus bekerja untuk rakyatnya. Terbukti, selama beliau jadi presiden, banyak sekali karya-karyanya yang bermanfaat untuk masyarakat, jalan tol dan sebagainya lah banyak. Jadi juga korupsi tidak pernah saya dengar ya, juga sederhana hidupnya. Jadi pemimpin seperti Pak Jokowi memang jadi inspirasi, terutama bagi seniman-seniman kritis di era reformasi. Jadi kalau Pak Fajrul di era Orde Baru. Tapi ini menarik ya, menarik. Jadi ini harus jadi kajian. Tadi Kang Fajrul mengatakan kaji dulu pengetahuan. Nah, mural, katakanlah mural berjudul 404 Not Found ini, saya riset ya di web, di Google dan sebagainya. Ini cukup besar kalau saya, sekitar 2,5 meter kali 7 meter, dilukis ragam campuran gaya ya di daerah yang sangat strategis di Kali Ceper Tangerang menuju Bandara Soekarno-Hatta di kolong jembatan, yaitu yang bergaya dan teknik realis fotografis yang ekspresif, Kang Fajrul. Betul. Dan mirip Pak Jokowi, ya mirip Pak Jokowi dengan teknik skill melukis yang kuat. Kalau saya gelap terangnya, hitam putih, sebagai potret diri, wajah mirip yang dan kontras saya ada ini ya gambarnya di sini, kontras sekali. Nah, dengan latar belakang gaya dan stilasi bentuk-bentuk tipografi yang runcing-runcing berwarna merah putih ya di belakangnya itu. Terus lalu dicampur dengan teknik semprotan, yaitu pilok, untuk menambah efek-efek kilatan ya. Lukisan ini campuran teknik lukisan manual ya dengan brush stroke ya, dengan kuas dan semprotan. Dan temanya juga karya seni lukisnya menurut saya ini adalah realisme sosial yang sangat kritis ya, tajam dan efektif, serta karena saya dosen ya, Kang Fajrul, kalau ada yang presentasi seperti ini cukup cerdas ya, dan kontekstual sebagai karya seni kritis di era zaman reformasi. Jadi selain secara teknis lukis yang kuat, tema kontekstual di era reformasi ini yang sedang teruji ya oleh bencana pandemi COVID-19 dan juga spiritnya hari ulang tahun kemerdekaan RI ya. Nah, jadi konteks seni mural ini sebagai sangat kompleks menurut saya. Menurut saya ini keren ya sebagai sebuah karya seni. Nah, lukisan secara format dan lokasinya juga sangat menarik ya, di bawah kolong jembatan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Strategis ya. Text not found yang ditampilkan di mata sosok wajah mirip presiden menurut saya bentuk karya seni kritis original ya, unik dan menarik. Jadi secara seni rupa mural di ruang publik menurut saya senimannya punya visi tentang seni untuk perubahan sosial, dan ini konseptual. Terlepas dari pro kontra tentang etik politik ya, tapi sebagai sebuah karya seni saya apresiasi terhadap ini. Itu Kang Herdi ya. Nah, tentu saja saya menyarankan dari dialog ini mengajak untuk masuk nanti mencari solusi untuk menjadikan kota sebagai galeri terbuka yang diisi oleh seni-seni di ruang publik ya. Antara lain seni mural, tentu saja seni yang ekspresinya
bebas merdeka, tapi harus harus punya etik gitu ya. Etiknya apa? Tadi udah disampaikan oleh Kang Jadi Fajrul. membedakan antara seni dan vandalisme mungkin begitu ya Kang ya? Menurut saya begini ya, vandalisme ya, vandalisme. Kalau menurut saya inspirasi dari mural tersebut ya, yang tadi saya sampaikan, antara lain mereka mencari atau menunggu ya dari idenya. Sosok presiden yang digambarkan di mural di saat pandemi ini, mereka menginginkan presiden hadir ya. Lukisan mural mirip Pak Jokowi dengan teks 404 not found itu kan itu adalah metode atau bentuk ya yang ada di dalam medium internet. Jadi ini sebetulnya tidak vulgar kalau menurut saya jika dibaca tanda-tandanya secara semiotik yang dengan baik di sini. Nah, tadi kan vandalisme ya. Kalau menurut saya tidak ada ya estetika yang dilanggar dari proses kreatif penciptaan karya seni manual di dinding-dinding kota. Estetika berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan perubahan kebudayaan yang berkembang. Dan teks 404 merupakan estetika internet dan vandalisme merupakan bahasa terlalu disederhanakan kalau menurut saya, bukan bahasa yang tepat. Ini merupakan intervensi visual kalau menurut saya. Begitu Kang Fajrul. Ya, jadi Bang Fajrul, kalau tadi kita mendengarkan penjelasan dari Kang Tisna, ini mural ini kayaknya dipersiapkan lebih matang gitu kan. Kalau tadi lihat hasil apresiasi dari Kang Tisna seperti itu, Bang Fajrul. Untungnya saya ini ketika di ITB sering bergaul dan tidur di tempatnya Kang Tisna. Di teman-teman seni rupa dan desain. Saya di sana ada Kang Tisna, ada Acep, ada Dianto, ada siapa ya, banyak sekali. Ada Bana dulu teman saya. Kami biasa banget berdiskusi tentang bagaimana kesenian atau kebudayaan sebagai sarana kritik begitu. Tentu dengan alat-alat kesenian, dan kemudian ada yang dengan model keterampilan yang dimiliki oleh Kang Tisna, kemudian ada yang Acep lukisan ya, kemudian ada Kang Tisna kan Etsa ya. Etsa ya, yang ini jadi lukisan. Betul, itu karyanya tuh ketika saya ditangkap 5 Agustus, Kang Tisna membuat tuh. Nah ini Etsa ya. Ini Ini Etsa yang sangat kuat sekali dan saya simpan luar biasa sampai hari ini, dan itu sebuah kritik yang luar biasa sebenarnya, terencana dengan baik kan seperti itu. Nah jadi karena terbiasa ya, kemudian saya kan juga di ITB ngambil kimia, kemudian di luar mengambil ilmu sosial, jadi saya biasa banget melihat bagaimana seni, teknologi, sains itu atau sains ilmu alam maupun ilmu sosial sebagai alat untuk mengkritik, dan kritik itu sebenarnya alat untuk mendorong kemajuan terus menerus di dalam kesenian. Baik, Bang Fajrul, kita simpan dulu ya bahwa kritik itu mendorong untuk kemajuan, karena saya pun juga akan menyinggung Kang Tisna beberapa hari yang lalu pun juga ada mural di Flyover Bandung, kemudian di Jogja pun juga sudah mulai ada gejaya yang memanggil, Bang. Kita akan lanjutkan setelah informasi berikut ini, tetap bersama.